Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu bilangan bulat? Apakah bilangan bulat itu yang bentuknya bulat? Tentu tidak. Jadi, pengertian bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Ternyata bilangan bulat banyak sekali ya macamnya. Nah, agar kalian tidak bingung, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di dalam bilangan asli ada juga bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selain bilangan ganjil, terdapat juga bilangan genap seperti angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita lanjut. Bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan asli dan ada tambahan angka 0. Jadi, bilangan cacah terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat termasuk bilangan cacah dan bilangan asli yang ada di dalamnya, ditambah dengan bilangan negatif seperti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan rasional. Jadi, anggota bilangan rasional termasuk dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Juga termasuk adanya pecahan seperti 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ada juga desimal, tapi desimal yang bisa jadi pecahan seperti 0,5, 0,25, 0,2, dan seterusnya. Lalu ada juga bentuk akar seperti akar 16, akar 25, dan akar 36. Selain bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Tapi kita kalau SMP tidak mempelajari tentang itu. Jadi kita lanjut saja ya. Selanjutnya tentang contoh bilangan bulat. Ada yang bilangan bulat positif, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk kata negatif itu sering kita baca juga min ya. Jadi sama aja negatif, sama aja min. Kita lanjutkan tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, untuk menjumlahkan dua bilangan bulat yang tandanya positif semua. Contohnya, plus 3 ditambah plus 2. Nah, caranya yang pertama adalah kita geser 3 unit ke arah kanan dari angka 0. Kenapa? Karena yang pertama dijumlahkan adalah angka 3. Jadi kita harus bergeser ke kanan sebanyak 3 unit atau 3 langkah. 1, 2, dan 3. Lalu dijumlahkan dengan 2 lagi ke arah kanan. 1 dan 2. Sehingga totalnya kalau dilihat dari angka 0 ada 5. Jawabannya berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya.
Contoh yang kedua, kita menjumlahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada tanda yang berbeda. Yang pertama tandanya negatif ya. Yang kedua tandanya positif. Karena tandanya berbeda, tentu cara mengerjakannya juga berbeda. Untuk yang tandanya negatif berarti kita melangkahnya ke kiri. Dimulai dari angka 0. Karena min 3 berarti melangkahnya 3 kali. 1, 2, dan 3. Lalu ditambah dengan 2, berarti kita ke kanan sebanyak 2 langkah. 1 dan 2. Nah, hasil akhirnya di negatif 1. Seperti itu. Kira-kira sudah paham atau belum? Kita ulangi lagi ya. Nah, untuk mempermudah kalian mengerjakan dengan bantuan garis bilangan, kalian bisa mengingat-ingat catatan. Jika positif, kita ke kanan. Jika negatif, kita ke kiri. Jika negatif bertemu langsung dengan negatif, berarti menjadi positif. Soal yang pertama, 3 ditambah 2, berarti positif ditambah juga dengan positif. Berarti kita bergeser ke kanan sebanyak 3 kali dan bergeser lagi sebanyak 2 kali. Sehingga kalau hasilnya dilihat dari angka 0, kita sudah bergeser sampai angka 5. Soal kedua, negatif 2 ditambah 5. Karena yang pertama tandanya negatif, berarti kita bergeser ke kiri sebanyak 2 langkah. Seperti itu. Ditambah positif 5, berarti kita bergeser ke kanan sebanyak 5 langkah. Nah, seperti itu. Sehingga kita temukan perpindahan letak dari angka 0 hingga tanda panah terakhir ada di angka 3. Berarti jawabannya adalah 3. Soal yang selanjutnya. Negatif 1 dikurangi negatif 5. Nah, di situ ada tanda negatif yang bertemu juga dengan tanda negatif. Kita cari yang awal dulu, itu negatif 1, berarti kita ke kiri sebanyak 1 langkah ini ya. Ini ke kiri sebanyak 1 langkah. Kita ganti yang warna putih saja tintanya biar kelihatan. Nah, ini negatif 1 berarti ke kiri sebanyak 1 langkah. Lalu di sini dikurangi negatif, berarti negatif ketemu negatif sama dengan positif. Berarti kita dari negatif 1 ini kita ke kanan. Karena kalau positif kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi negatif 1 dikurangi negatif 5 sama dengan 4. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, jika angkanya ratusan, apa harus bikin garis bilangan? Nanti bisa habis bukunya dong. Tentu tidak ya. Nah, ini ada catatan untuk membuat kalian lebih mudah mengerjakan jika angkanya sudah sampai ratusan. Jika tandanya sama, berarti nanti angkanya dijumlahkan. Tapi, jika tandanya berbeda, berarti angkanya nanti dikurangkan. Dan tandanya nanti ikut yang paling besar angkanya. Gimana sih maksudnya? Langsung ke contoh saja ya. Contoh yang pertama adalah 50 ditambah 50. Nah, itu kan positif ditambah dengan positif. Berarti tinggal dijumlah saja. 50 ditambah 50 sama dengan 100. Contoh yang kedua, negatif 10 ditambah dengan negatif 50. Karena sama-sama negatif, maka kita bisa langsung menjumlahkan. Negatif 10 ditambah negatif 50 sama dengan negatif 60.
Negatif 30 dikurangi 25. Nah, kata dikurangi itu sama atau bisa kita artikan dengan negatif juga. Berarti ini yang depan negatif, yang belakang negatif juga. Sebenarnya angka 25 ini positif sih, tetapi kalau positif ini bertemu dengan negatif, jadinya tetap negatif. Berarti sama-sama negatif, karena sama negatifnya, berarti angkanya dijumlahkan. Negatif 30, negatif 25, sama dengan negatif 55. Kita lanjut ke yang angkanya, yang tandanya beda. Yang depan ini ada positif, yang belakang ada negatif. Ini ya, depan positif, yang belakang negatif, karena angkanya karena tandanya beda, berarti yang besar dikurangi yang kecil. 75 dikurangi 25 sama dengan 50, dan tandanya 50 ikut dengan yang besar, di negatif. Selanjutnya negatif 100 ditambah 10. Yang depan negatif, yang belakang positif, berarti kita kurangkan. Yang besar kurangi yang kecil. 100 kurangi 10 sama dengan 90. Nah, tandanya kita ngikut yang besar ya, jadinya negatif 90. Selanjutnya 120 ditambah negatif 20. Beda tanda ya, berarti yang besar dikurangi yang kecil. 120 dikurangi 20 sama dengan 100, dan tandanya ngikut yang besar, yaitu yang positif. Selanjutnya negatif 40 ditambah positif 60. Karena beda tanda, yang depan negatif, yang belakang positif, berarti kita kurangkan. 60 kurangi 40 sama dengan 20. Nah, tandanya kita ngikut yang angka yang besar, berarti positif. Sampai sini penjelasannya, semoga kalian paham. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya.